Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Rabu 22 April 2020. Dari Rote, Kupang, Ende, dan Atambua, beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini diantaranya: dalam rangka menjelang bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19, Polres Rotendao memberikan bantuan sosial. Sebanyak 100 paket bingkisan sembako kembali disalurkan oleh Polres Rotendao kepada warga masyarakat yang terdampak akibat virus corona. Pemberian bantuan ini dalam rangka gerakan bakti sosial serentak Polri Peduli COVID-19 Selasa pagi 21 April 2020. Bingkisan sembako diserahkan secara simbolis oleh Kapolres Rotendao AKBP Bambang Hariwibowo SIK MSI kepada anak-anak yatim dan perwakilan Warakawuri di Aula Wirasatya Mapores Rotendao. Polres peduli COVID-19 menjelang bulan suci Ramadan. Kegiatan ini terlaksana atas prakarsa. Jadi ini ada beberapa bingkisan, ini adalah sumbangan dari bapak-bapak yang telah dilihat di sini adalah dari personil Polres Rotendao. Kami semua di sini peduli dengan kondisi dan keadaan yang ada. Kami peduli di tengah pandemi virus corona ini. Polres Rotendao peduli bahwa saat ini juga masih banyak rakyat Kabupaten Rotendao yang membutuhkan uluran tangan dari mana saja, bukan hanya dari Polres. Kegiatan ini memang kebetulan Polres yang melaksanakan, tapi kita semua peduli. Kita semua peduli terhadap kondisi yang ada saat ini, khususnya dampak dari COVID-19 kepada rakyat Kabupaten Rotendao. Bantuan Polres Peduli yang diberikan kepada masyarakat Rotendao di tengah pandemi COVID-19 bersumber dari jajaran Polres Rotendao dan beberapa pengusaha tergabung dalam Asosiasi Pengusaha atau APindo. Terus meningkat, warga negara Timor Leste yang positif COVID-19 mencapai 22 orang. Laporan Feby Leoledi. Dari Kementerian Kesehatan Timor Leste, 21 April 2020, jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Timor Leste adalah 22 orang. Kasus positif virus COVID-19 di negara Timor Leste terus meningkat. Kementerian Kesehatan Timor Leste merilis data terbaru pasien yang positif terpapar virus COVID-19 per 21 April 2020 sebanyak 22 orang yang seluruhnya merupakan warga Timor Leste. Data tersebut terus meningkat dari sebelumnya hanya 18 orang. Pelaksana fungsi konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Dili, Julius Madakaka mengatakan pasien positif COVID-19 tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Santa Cruz Dili, pusat perawatan pasien COVID-19 di Timor Leste. Dikatakan jumlah warga yang masih menjalani karantina 503 orang dalam pengawasan ODP 168 orang. Penanganan secara intensif dilakukan untuk pasien yang positif COVID-19 sesuai dengan standar operasional prosedur SOP yang telah ditentukan WHO. Lanjutnya, karena terus meningkat yang positif COVID-19, tingkat pengawasan di Timor Leste diperketat. Seluruh warga dilarang beraktivitas di luar rumah dan menghimbau agar menggunakan masker jika berada di luar rumah. 21 April 2020, jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Timor Leste adalah 22 orang. Sebagian besar dari warga tersebut adalah warga negara Timor Leste yang baru kembali dari luar negeri, terutama melalui perbatasan darat dari NTT. Berdasarkan informasi yang KBRI peroleh,
Jumlah warga yang saat ini masih menjalani karantina di Timor Leste adalah 503 orang. Jumlah ini ditengarai terus menurun, terutama sejak dilakukannya lockdown total oleh pemerintah Timor Leste sejak 13 April silam. Menurut diplomat yang baru bertugas setahun di Dili tersebut, dengan terus meningkatnya kasus COVID-19 di Timor Leste, pengawasan intensif bagi warga negara Indonesia, WNI terus ditingkatkan, menghimbau agar WNI mengikuti otoritas setempat. Ditambahkan KBRI terus membangun koordinasi dengan pemerintah Indonesia maupun Timor Leste, karena terdapat WNI yang ingin kembali ke Indonesia, sehingga upaya terus dilakukan dengan terus menghimbau agar WNI tidak panik, namun tetap waspada. KBRI Dili terus membangun komunikasi dengan otoritas terkait di Timor Leste, utamanya dengan pihak gugus tugas COVID-19 Timor Leste atau Crisis Management Center, antara lain untuk sharing informasi mengenai kembangan wabah COVID-19 di Timor Leste. Dalam situasi sulit seperti ini, KBRI Dili juga terus memberikan himbauan kepada warga negara Indonesia di Timor Leste untuk terus mematuhi aturan dan himbauan dari otoritas setempat dan juga dari KBRI Dili yang disampaikan melalui media sosial. Untuk diketahui, hingga berita ini diturunkan, belum terdeteksi adanya warga negara Indonesia, WNI yang positif terpapar COVID-19 di Timor Leste. Karenanya KBRI terus berupaya mendeteksi WNI sehingga dapat diproteksi. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. 231 petugas lapangan yang bekerja di 40 koperasi primer di wilayah Kabupaten Ende, Ngada, dan Nagakeo yang bernaung di bawah koperasi induk Koptit Polres Mandiri berpotensi di PHK jika pandemi COVID-19 ini tetap berlangsung hingga Juni mendatang. Ke-231 petugas lapangan ini merupakan tim penagih di 40 koperasi primer yang tersebar di 3 kabupaten tersebut. Hal ini disampaikan manajer Kopdit Flores Mandiri Mikel Jawa kepada RRI terkait dampak COVID-19 terhadap gerakan koperasi di Flores. Mikel Jawa kemukakan sejak diberlakukannya social distancing mulai Maret kemarin, praktis seluruh petugas penagih tidak bisa melakukan penjemputan angsuran dari para anggota karena sampai saat ini pihaknya masih melakukan penagihan secara konvensional. Salah satu dari pandemi COVID-19 ini bagi gerakan koperasi kredit yang bernaung di bawah pusat koperasi kredit Flores sendiri, yakni akan ada potensi atau kemungkinan dirumahkan 231 orang karyawan yang selama ini bertugas sebagai juru tagih atau petugas lapangan. Mengapa mereka harus dirumahkan? Karena mereka tidak mendapat penghasilan dari hasil jemputan yang mereka lakukan dengan anggota-anggota yang selama ini melakukan pinjaman. Karena kami masih melakukan pendekatan tagihan secara konvensional masih. Berdasarkan hasil penilaian pihaknya selaku Kopdit Sekunder dan juga keluhan dari beberapa koperasi primer, telah terjadi penurunan target pemasukan cicilan pinjaman dari para anggota. Sebagian besar anggota koperasi mereka, kata Michael Jawa, merupakan pengusaha kecil, ojek, usaha tenun, dan usaha rumahan lainnya yang mengalami dampak langsung dari pandemi COVID-19. Ditanya apakah sejauh ini sudah ada beberapa Kopdit berencana lakukan PHK, Michael Jawa kemukakan belum ada. Namun sangat dikhawatirkan jika pandemi ini berlangsung hingga Mei saja, kemungkinan dirumahkannya sementara waktu beberapa petugas penagih terpaksa dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan lanjutan dalam upaya memastikan Kopdit primer tetap berjalan dan tidak sampai merumahkan petugas penagih meski sementara sifatnya. Beberapa petugas penagih mendapatkan penghasilan berdasarkan persentase dari jumlah tagihan yang diperoleh. Rasa Dalima, RRI Ende melaporkan. Perempuan adalah pelopor pembangunan, karena itu dalam masa pandemi COVID-19, kaum perempuan tetap mengikuti protap pemerintah, mengajak keluarga tetap beraktivitas dari rumah.
Marta Riwu melaporkan. Memperingati Hari Kartini 21 April 2020, Yunus Takandewa, Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur yang membidangi sosial kemasyarakatan, menegaskan perempuan adalah pelopor pembangunan dan juga pelopor dalam rumah tangga. Karena itu dalam masa pandemi COVID-19 tetap mengarahkan dan mengingatkan keluarga untuk melakukan berbagai aktivitas dari rumah guna memutuskan mata rantai pandemi COVID-19. Karena itu di era milenial ini telah banyak Kartini-Kartini baru Indonesia yang menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan dan manfaat bagi warga di sekitar serta memperjuangkan hak wanita, memberikan kesempatan yang sama untuk memajukan bumi pertiwi. Dalam keadaan pandemi seperti ini ya kita terus mendorong kebangkitan perempuan, tetap bersemangat. Hari Kartini ini kan mengingatkan kita perempuan juga adalah pelopor pembangunan. Kita berjuang sama-sama dan kami juga mengingatkan agar masa pandemi ini bagi mereka terkhusus perjuangan para kaum wanita tetap mengikuti protokol pencegahan, juga sebagai pilar dalam rumah tangga tentunya mengingatkan mulai dari rumah sendiri untuk kita tetap di rumah saja dan mengikuti protokol pencegahan ini agar segera keluar dari problem pandemi ini. Menyinggung Kartini-Kartini yang duduk di kursi DPRD baik Kota Kupang, Kabupaten maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yunus Takandewa memberikan apresiasi yang tinggi karena mereka memiliki keterampilan khusus dalam memperjuangkan hak-hak perempuan agar setara dengan kaum laki-laki. Luar biasa dan mereka juga punya kemampuan khusus. Kita juga berharap bahwa kepemimpinan perempuan ke depan semakin matang, semakin baik sehingga proses pembangunan yang kita sama-sama jalani ini antara mereka yang juga diberikan mandat oleh rakyat, tentunya kita mengapresiasi seluruh perjuangan kaum perempuan, kita apresiasi untuk kemajuan kita bersama. Biasanya memperingati Hari Kartini berbagai cara dilakukan, antara lain lomba berkebaya. Karena COVID-19 tidak dilakukan aktivitas seperti itu, namun semangat Kartini telah berjasa bagi seluruh wanita di Indonesia. Salah satu karyanya adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Dari Kupang, Marta Riwu melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.